Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, berjumpa lagi dengan Bu Intan di mata pelajaran tematik. Kita kali ini akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Kita masih menggunakan buku kita, buku LKS PR Intan, Pariwara halaman 81. Anak-anak bisa membukanya ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa anak-anak itu berdoa ya. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar dua muatan. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua adalah IPA. Nah, untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang informasi penting bacaan dalam bacaan. Nah, selanjutnya anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang informasi penting dalam bacaan ya, masih ingat? Nah, kemarin cara untuk memahami informasi penting dalam bacaan yaitu dengan mencari kata kuncinya. Nah, tapi kali ini Bu Intan akan memberi cara yang lain, yaitu dengan mencari isi bacaan itu dengan kata tanya. Nah, kata tanya yang berkaitan dengan objek bacaan tersebut. Apa saja masih ingat? Nah, kita bisa baca di sini di sebelah kanan Bu Intan. Nah, kita bisa menyingkatnya dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini tentunya sudah kita pelajari ya kemarin. Nah, apa itu untuk menanyakan objek, kemudian di mana untuk tempat, kapan untuk waktu, siapa untuk orangnya yang ada di situ, kemudian mengapa itu alasan, dan kemudian bagaimana itu proses yang ada di bacaan tersebut. Nah, itu tadi singkat untuk bahasa Indonesia. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang bahan konduktor dan isolator. Nah, di sini anak-anak kemarin telah belajar mengenai panas atau kalor ya, yang bisa berpindah. Kemudian panas atau kalor itu dapat dihentarkan oleh benda seperti yang anak-anak sudah praktekkan kemarin, bisa melalui sendok ataupun kawat ya contohnya. Nah, benda-benda di sekitar kita itu ada dua macam, yaitu yang bisa menghantarkan panas dengan baik dan juga yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah, sesuai judulnya tadi kita akan belajar tentang benda konduktor. Apa itu benda konduktor? Nah, benda konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya apa? Kemarin yang buat praktikum itu ada tembaga, aluminium bisa, besi, baja, kuningan, dan juga seng atau yang lain-lain yang dia berasal dari logam. Itu. Kemudian yang kedua yaitu benda isolator. Nah, kalau tadi konduktor itu menghantarkan panas, kalau isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya apa? Contohnya adalah benda-benda yang bukan logam. Itu seperti karet, plastik, ebonit, kayu kering, kain kering, dan juga gambus. Ini banyak ya, jadi plastik itu tidak bisa, kemudian kain kering juga nggak bisa. Contohnya ketika kita mau mengangkat panci dari kompor, kita pakai kain untuk agar tangan kita tidak merasa kepanasan. Kemudian gabus digunakan untuk tutup termos, itu dalamnya juga ada gabus agar tidak panas. Nah, kemudian ada konduktor, ada isolator, kemudian ada benda-benda yang ternyata itu adalah hasil dari penggabungan bahan konduktor dan isolator. Contohnya yaitu yang pertama setrika listrik. Nah, setrika listrik itu kita tahu untuk menyetrika baju, menghaluskan baju. Nah, ini bawahnya itu setrika dari bahan logam. Nah, tentunya dia panas, menghantarkan panas. Nah, agar kita tidak kepanasan, setrika itu ada gagangnya ya anak-anak. Nah, gagang itu terbuat dari plastik biasanya. Nah, plastik karena tidak bisa menghantarkan panas, makanya digunakan untuk sebagai gagang setrika. Kemudian yang contoh kedua yaitu solder. Bisa dilihat gambarnya di sini. Solder ini terdiri dari dua bahan, yaitu bahan konduktor dan isolator. Sama
panas. Biasanya solder itu buat apa, tahu nggak? Biasanya itu buat melubangi plastik misalnya. Nah, jadi besi ini bisa panas kalau ditancapkan listrik. Kemudian untuk kita pegang yaitu gagangnya. Gagangnya ini biasanya terbuat dari plastik atau bahan isolator lainnya. Nah, itu sepertinya yang bisa Bu Intan jelaskan untuk di pembelajaran 1 sistematika kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian, tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.